Apel merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari daerah Asia Barat dengan iklim subtropis. Apel telah berkembang di banyak daerah di dunia yang bersuhu udaranya lebih dingin. Dan di Indonesia telah ditanam sejak tahun 1934 hingga saat sekarang ini. Buah apel banyak mengandung vitamin C dan B. Selain dari itu, buah apel kerap menjadi pilihan para pelaku diet sebagai makanan substitusi. Di Indonesia, apel dapat tumbuh dan berbuah baik di daerah dataran tinggi, yaitu di daerah Malang dan juga Pasuruan. Di daerah ini, buah apel telah diusahakan semenjak 1950, kemudian berkembang pesat pada 1960 sampai saat ini. Selain di daerah itu, daerah-daerah yang banyak ditanamin buah apel adalah Kayumas, Situbondo, Banyuwangi, Tawangmangu, Buleleng, dan Tabanan. Nah, berikut ini adalah cara menanam buah apel yang baik dan benar, dan bisa menghasilkan buah yang melimpah. Yang pertama yaitu syarat tumbuh. Curah hujan yang ideal adalah 1000 sampai 2600 mm per tahun. Tanaman apel membutuhkan cahaya matahari yang cukup, antara 50 sampai 60% di setiap harinya, terutama pada saat pembungaan. Suhu yang sesuai berkisar antara 16 sampai 27 derajat Celcius. Kelembaban udara yang dikehendaki atau dibutuhkan tanaman apel sekitar 75 sampai 85%. Yang selanjutnya media tanam. Tanaman buah apel tumbuh dengan baik pada tanah yang bersolum dalam, mempunyai lapisan organik yang tinggi, dan struktur tanahnya remah dan gembur. Juga porositas baik, sehingga pertukaran oksigen dan pergerakan hara serta kemampuan penyimpanan airnya optimal. Keasaman tanah atau pH yang cocok untuk tanaman apel adalah 6-7. Dalam pertumbuhannya, tanaman apel membutuhkan kandungan air tanah yang cukup. Ketinggian tempat. Ketinggian tempat tanaman apel dapat tumbuh dan berbuah baik pada ketinggian 700 sampai 1200 mdpl dan dengan ketinggian optimal mencapai 1000 sampai 1200 mdpl. Selanjutnya proses budidaya. Yang pertama yaitu pembibitan. Perbanyakan tanaman apel dilakukan secara vegetatif dan generatif. Perbanyakan yang baik dan lama sering menghasilkan bibit yang menyimpang dari induknya. Teknik perbanyakan generatif dilakukan dengan biji, sedangkan perbanyakan vegetatif dilakukan dengan okulasi atau penempelan. Yang kedua, persyaratan benih. Syarat batang bawah merupakan apel liar. Perakaran luas dan kuat, bentuk pohon kokoh, mempunyai daya adaptasi yang tinggi, sedangkan syarat mata tunas adalah berasal dari batang tanaman apel yang sehat dan memiliki sifat-sifat unggul. Penyiapan benih. Penyiapan benih dilakukan dengan cara perbanyakan batang bawah dengan cara stek, anakan atau siwalan, dan rundukan atau layering. Selanjutnya pemeliharaan pembibitan. Pemeliharaan batang bawah meliputi pemupukan. Pemupukan dilakukan 1-2 bulan sekali dengan urea dan TSP, masing-masing 5 gram per tanaman, disebar mengelilingi sekitar tanaman. Selanjutnya penyiangan. Waktu penyiangan tergantung pada pertumbuhan gulma. Penyiraman 1 minggu sekali apabila tidak ada hujan. Pemberantasan hama dan penyakit. Disemprotkan pestisida 2 kali setiap bulan dengan memperhatikan gejala serangan. Tahap selanjutnya yaitu pemindahan bibit. Bibit okulasi, grafting atau penempelan dan sambungan dapat dipindahkan ke tempat penanaman pada umur minimal 6 bulan. Setelah okulasi, dipotong-potong hingga 80-100 cm dan daun dirompes. Yang selanjutnya pengolahan media tanam. Yang pertama, pembukaan lahan. Tanah diolah dengan cara menyangkul tanah atau membajak tanah sekaligus membersihkan sisa-sisa tanaman yang masih tertinggal. Selanjutnya, pembentukan bedengan. Pada tanaman apel, bedengan hampir tidak diperlukan, tetapi hanya peninggian alur penanaman.
Selanjutnya pengapuran. Pengapuran bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH tanah. Pengapuran hanya dilakukan apabila pH tanah kurang dari 6. Dan yang selanjutnya pemupukan. Pupuk yang diberikan pada pengolahan tanah adalah pupuk kandang sebanyak 20 gram per lubang tanam yang dicampur rata dengan tanah. Setelah itu dibiarkan selama 2 minggu. Tahapan selanjutnya yaitu teknik penanaman. Yang pertama, penentuan pola tanam. Tanaman apel tidak dapat ditanam pada jarak yang terlalu rapat karena akan menjadi sangat rimbun yang akan menyebabkan kelembapan tinggi, sirkulasi udara kurang, sinar matahari terhambat, dan meningkatkan pertumbuhan penyakit. Jarak tanam yang ideal untuk tanaman apel tergantung varietas, yaitu 2-3 kali 2,5 sampai 3 meter atau 3-3,5 kali 3,5 meter. Yang kedua, pembuatan lubang tanam. Ukuran lubang tanam antara 50 kali 50 kali 50 cm sampai 1 kali 1 kali 1 meter. Tanah atas dan tanah bawah dipisahkan masing-masing. Dicampur pupuk kandang kurang lebih 20 kg. Kemudian tanah dibiarkan selama 2 minggu. Dan menjelang tanam, tanah galian dikembalikan sesuai dengan asal mulanya. Yang ketiga, cara penanaman, yaitu masukkan tanah bagian bawah bibit ke dalam lubang tanam. Yang kedua, masukkan bibit di tengah lubang sambil diatar perakarannya agar menyebar. Lalu masukkan tanah bagian atas dalam lubang sampai sebatas akar dan ditambah dengan tanah galian lubang tersebut. Apabila semua tanah telah masuk, kemudian tanah ditekan-tekan secara perlahan dengan tangan agar bibit tertanam kuat dan lurus. Dan untuk menahan angin, bibit dapat ditanam pada ajir dengan ikatan yang longgar. Tahap selanjutnya yaitu pemeliharaan tanaman. Yang pertama, penyulaman. Penyulaman dilakukan pada tanaman yang mati atau dimatikan karena tidak menghasilkan. Penyulaman sebaiknya dilakukan pada musim hujan. Yang kedua, penyiangan. Penyiangan hanya dilakukan di sekitar tanaman induk. Terdapat banyak gulma yang dianggap dapat mengganggu tanaman pada kebun yang ditanami apel dengan jarak tanam yang rapat sehingga rumput-rumput tidak dapat tumbuh. Yang keempat, pemangkasan. Bagian yang perlu dipangkas adalah tunas yang tumbuh di bawah 60 cm. Tunas-tunas ujung beberapa ruas dari pucuk 4-6 mata dan bekas tangkai buah. Kenop yang tidak subur, cabang yang berpenyakit dan tidak produktif. Yang kelima, pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap bulannya dengan menggunakan pupuk kandang dan ditambahkan dengan pupuk NPK ketika tanaman akan berbuah. Yang selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Hama pada tanaman apel bervariasi mulai dari kutu hijau, tungau, cambuk merah, trips, ulat daun, serangga penghisap daun, ulat daun hitam, dan lalat buah. Hama-hama tersebut bisa dikendalikan sesuai dengan jenis hamanya, seperti memulai dengan sanitasi kebun dan pengaturan jarak tanaman jangan terlalu rapat. Yang kedua, dengan musah alami, Coccinellidae dan Lycosa, dan penyemprotan dengan insektisida, serta dengan membuang telur-telur pada daun. Penyakit yang terdapat pada tanaman apel yaitu embun tepung, becak daun, jamur upas, busuk buah, dan busuk akar. Pengendaliannya bisa dengan memotong tunas atau bagian yang sakit dan dibakar. Kemudian dengan menyemprotkan fungisida. Jarak tanam tidak terlalu rapat dan bagian yang terserang dibuang atau dibakar. Tidak memanen buah terlalu masak. Mengurangi kelembapan kebun. Pengerokan batang yang sakit kemudian diolesi fungisida. Tahapan yang terakhir yaitu pemanenan. Ciri-ciri dan umur panen. Pada umumnya, buah apel dapat dipanen pada umur 4-5 bulan setelah bunga mekar. Dan tergantung pada varietas dan iklim, tetapi pada musim hujan dan tempat yang lebih tinggi, umur buah apel lebih panjang. Pemanenan yang paling baik dilakukan pada saat tanaman mencapai tingkat masak fisiologis atau ripening, yaitu ukuran buah terlihat maksimal, aroma buah mulai terasa,
dan warna buah tampak cerah segar. Apabila ditekan terasa renyah. Setelah dipetik, buah apel dikumpulkan pada tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung agar laju respirasi berkurang, sehingga didapatkan apel yang tinggi kualitasnya. Penyortiran dilakukan untuk memisahkan antara buah yang baik dan bebas dari penyakit dengan buah yang jelek atau buah yang berpenyakit, agar penyakit tidak tertular ke seluruh buah yang dipanen, yang dapat menurunkan mutu produk. Penggolongan dilakukan untuk mengklasifikasikan produk berdasarkan jenis varietas, ukuran, dan kualitas buah. Setelah di-packing, maka buah apel siap untuk dikirim ke tangan para konsumen. Nah, demikian adalah cara budidaya buah apel agar berbuah lebat, berkualitas, dan lebih menguntungkan. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, barokah. Amin.